Halo semua, selamat datang di YouTube channel Kalkulus Homeschooling. Perkenalkan, saya Miss Desi dan saya adalah tutor fisika di Kalkulus Homeschooling. Pada hari ini, saya akan mengajak kalian bagaimana cara menghitung efisiensi. Nah, sebelum kita mulai menghitung efisiensi, ada baiknya kita mengenal dulu apa sih yang dimaksud dengan efisiensi itu. Untuk tahu lebih lanjut tentang efisiensi, tonton terus videonya ya. Efisiensi adalah suatu besaran yang membandingkan usaha yang dikeluarkan oleh suatu mesin terhadap usaha yang harus dimasukkan pada mesin tersebut. Atau bisa juga perbandingan antara daya keluaran suatu mesin dengan daya inputnya. Nah, contohnya seperti ini. Tentunya kalian punya kendaraan kan di rumah. Kendaraan kita membutuhkan bahan bakar yang digunakan sebagai bentuk energi yang akan diubah menjadi usaha ataupun daya. Nah, bisa dibayangkan kalau seandainya kendaraan yang kita pakai tidak diisi bahan bakar, tentunya tidak akan ada juga daya keluarannya kan. Nah, maka dari itu, untuk menghitung efisiensi suatu mesin, kita bisa menggunakan rumus ini. Di sini, efisiensi dilambangkan dengan huruf Yunani dibacanya eta. Ya, tulisannya seperti huruf N, tapi kakinya panjang sebelah. Lalu WO adalah daya usaha yang dihasilkan, sedangkan WI adalah usaha yang dimasukkan atau diperlukan. Sementara PO adalah daya yang dihasilkan dan PI adalah daya yang dimasukkan. Intinya, efisiensi itu perbandingan antara yang keluar dengan yang masuk dikali 100%. Semakin besar efisiensi suatu mesin, maka kita bisa bilang mesin tersebut bagus gitu ya, karena dia membutuhkan daya yang kecil untuk menghasilkan daya yang sesuai juga gitu. Kalau kita masukin dayanya besar, ya hasil keluaran dayanya besar. Kalau kita masukin dayanya kecil, hasil keluaran dayanya kecil. Jangan sampai efisiensi suatu mesin itu sangat kecil gitu ya. Kalau sangat kecil mungkin bisa merugikan karena dia butuh daya masukan yang besar tapi yang dikeluarkan kecil sekali. Untuk memahami lebih lanjut tentang efisiensi, kita akan mengerjakan latihan soal bersama-sama. Simak ya. Nah, di sini ada soal, sebuah mesin pompa air dapat memindahkan air sebanyak 600 liter ke dalam bak pada ketinggian 10 meter selama 5 menit. Jika efisiensi mesin adalah 80%, hitung daya listrik rata-rata yang diperlukan. Oke, jadi kita harus tulis dulu yang diketahui nih. Di sini diketahui volumenya 600 liter. Volume 600 liter. Nah, volume ini kan karena satuannya masih liter, liter tuh sama dengan desimeter kubik ya. Ini harus kita ubah ke meter kubik. Jadi 600 liter atau 600 desimeter kubik sama dengan 0,6 meter kubik. 0,6 meter kubik. Nah, selanjutnya, sebentar, 0,6 meter kubik untuk volumenya ya. Selanjutnya, ketinggian baknya kita tuliskan sebagai H saja. H-nya itu di sini 10 meter. Kemudian waktunya di situ kan dalam 5 menit. Nah, ingat satuan standar internasional untuk waktu itu adalah detik. Jadi 5 menitnya harus kita konversi ke second atau detik ya. Kemudian di sini sudah diketahui efisiensi atau eta-nya sama dengan 80%. Nah, pertanyaan pada soal tersebut nih dibalik nih. Jadi hitung daya listrik rata-rata yang diperlukan. Berarti pertanyaannya adalah tentang power inputnya ya.
Daya listrik yang dibutuhkannya berapa? Maka dari data yang telah diketahui di soal, kita harus hitung daya keluarannya atau power outputnya ya. Daya keluaran itu bisa dicari pakai usaha dibagi waktu. Nah, usaha ini kan satuannya joule. Jadi usaha itu boleh juga kalian ganti dengan energi ya, bisa energi potensial, bisa energi kinetik, bisa juga energi kalor. Yang penting unitnya sama-sama joule semua. Pada soal ini, karena diketahuinya ketinggian, maka kita mengganti usahanya dengan energi potensial. Jadi di sini yang semula rumusnya usaha dibagi waktu, ini akan berubah menjadi energi potensial dibagi waktu. Maka sekarang kita tinggal masukin rumus energi potensialnya. Energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Massa kali gravitasi kali ketinggian dibagi selang waktu. Nah, di sini kan belum ada massa airnya. Dari mana kita tahu massa airnya? Ingat rumus massa jenis ya. Massa jenis itu adalah massa dibagi volume kan. Maka kalau kita mau cari massa, kita bisa pakai rumus massa jenis dikali volume. Massa jenis kali volume kali gravitasi kali ketinggian dibagi waktu. Nah, kita semua sudah tahu bahwa massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik kan. Jadi di sini massa jenisnya kita masukin 1000. Selanjutnya untuk volumenya kita masukin si 0,6. Sudah ada di soal ya. Lalu kemudian percepatan gravitasi bumi 10. Dan ketinggian wadahnya atau ketinggian baknya juga 10 dibagi selang waktunya 300. Seperti ini. Nah, untuk memudahkan perhitungan kita bisa coret aja ini nolnya 2 sama 0 yang ada di 10 ya. Selanjutnya 3 kita bagi 0,6 kita bagi 3 gitu. Jadi di sini hasilnya 0,2. Nah, 0,2 di 3 bagi 3 ini 1 di sini. Berarti sehingga sisanya tinggal 0,2 kali 1000. Itu adalah 200 watt. Nah, sekarang tinggal kita untuk mendapatkan P input, kita masukkan ke rumus efisiensi ya. Tadi kan efisiensi adalah perbandingan daya output dengan daya input dikali 100%. Daya input dikali 100%. Nah, di sini diketahui daya outputnya sudah kita dapatkan 200 ya. Daya outputnya 80%, kemudian kita masukkan lagi daya inputnya, 100%-nya akan Miss ubah ke sini untuk mempermudah perhitungan. Kemudian kita masukkan nih daya output yang tadi kita dapat, yaitu si 200. Nah, yang mau kita cari adalah daya inputnya. Seperti ini ya, PI. Berarti 80% dibagi 100% itu kan sama dengan 0,8 kan? Maka PI-nya adalah 200 dibagi 0,8. Seperti ini. 200 dibagi 0,8 sama dengan berapa ya kira-kira?
ya, 250 watt. Sehingga daya masukan yang diperlukan itu adalah 250 watt, sedangkan daya keluarannya 200 watt. Nah, kita di sini bisa bilang mesin ini cukup efisien ya, karena dia hanya mengubah 50 watt daya masukannya menjadi energi yang terbuang gitu. Sedangkan yang 200 watt bisa menjadi energi yang terpakai. Itu dia penjelasan tentang efisiensi. Cukup dipahami kan? Sangat mudah sekali bukan? Nah, bagi kalian yang mau belajar fisika dengan senang dan mengasihkan, yuk sama-sama join ke Kalkulus Homeschooling. Jangan lupa tonton video berikutnya ya. Sampai jumpa.